صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, di hari di mana hujan rintik-rintik bersama kita akan mencoba mengharmonisasi ayat-ayat Al-Qur'an untuk memenuhi cahaya hati menjadi sinar yang terang benderang, mengeluarkan sebuah harapan di mana Islam akan datang menjadi sebuah panutan. Maka episode ini kita akan memulai kajian cahaya tafsir Al-Quran kita dari awal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah. Apa kemuliaan surah Al-Baqarah? Dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in sanam wa inna sanamal Qur'an Al-Baqarah. Setiap sesuatu itu punya punuk, dan punuk Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Fiha ayah, dalamnya ada satu ayat, yakni ayatul kursi. Hiya sayyidatun ajil Quran, di mana ayat kursi merupakan penghulu daripada ayat Al-Quran. Keutamaan lainnya surah Al-Baqarah adalah syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan Al-Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, la taj'alu buyutakum kubura fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, maka sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya la yadkhulu syaitan, syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Maka rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan surah Al-Baqarah dalamnya, rumah itu adalah merupakan sarang-sarang syaitan. Pemirsa, kajian cahaya tafsir Al-Quran. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengusir syaitan dari rumah kita? An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a surat al-Baqarati tuqra'u fi. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari sebuah rumah apabila ia mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Untuk itu, sering-seringlah membaca surah Al-Baqarah agar syaitan keluar terbirit-birit dari rumah kita. Selanjutnya, surah Al-Baqarah adalah surah yang tergolong Madaniyah,
atau surah yang tergolong turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah maka diistilahkan dengan Madaniyah. Adapun jumlah ayatnya adalah mi'atani wasitta au sab'a wa thamanuna ayat. 286 atau 287 ayat. Surah Al-Baqarah mengandung 25.500 huruf, 6.120 kalimat. Dan menurut jumhur ulama, jumlah ayat daripada surah Al-Baqarah berjumlah 256 ayat, kecuali apabila basmalah terhitung ayat, maka dia menjadi 267. Ini dapat kita jumpai pada tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, pemirsa kajian cahaya tafsir Al-Quran, bagaimanakah kedudukan basmalah dalam surah Al-Baqarah? Apakah basmalah ini terhitung ayat atau ayat seperti dalam surah Al-Fatihah? Mari kita lihat. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala awwalu ma nazala bihi Jibrilu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'iz thumma qul bismillahirrahmanirrahim. Awal sesuatu yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ista'iz, mintalah perlindungan kepada Allah. Thumma qul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu khatmas surah hatta yunzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal penutup surah sampai diturunkan kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa kajian cahaya tafsir Al-Quran, pada riwayat yang lain dijelaskan bahwa An Abdillah ibnu Mas'ud qal kunna la na'lamu fasla baina suratain hatta tunzila bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya kami tidak mengetahui pemisah di antara dua surah sampai diturunkannya bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku pemirsa kajian cahaya tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas kemuliaan fadilah surah Al-Baqarah, kemudian kedudukan basmalah dalam surah Al-Baqarah, maka kita akan memasuki kajian berikutnya, yaitu awal surah Al-Baqarah, di mana Allah berkata bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dengan al-huruful muqatta'ah ini atau dengan penggalan-penggalan huruf, Allah memulai surah Al-Baqarah dengan bunyi alif lam mim. Mari kita lihat apa hikmah atau apa arti di balik kata-kata atau di balik huruf-huruf muqatta'ah ini. Di dalam tafsir Al-Jalalain, yang dimaksud alif lam mim dijelaskan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Artinya penggalan huruf hijaiyah ini hanya Allah yang mengetahui maknanya, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Segala arti dan pemaknaannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara pemirsa kajian cahaya tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, mengenai huruf hijaiyah
di awal surah Al-Baqarah atau surah lainnya. Dipertegas oleh Ibnu Katsir dengan perkataan faminhum man qala, maka sebagian mereka berpendapat hiya mimma ista'sarallahu bi'ilmihi faraddu ilmaha ilallah wa lam yufassiruha. Maksudnya, huruf hijaiyah di awal surah ini menunjukkan keagungan Allah, kebesaran ilmu Allah, ketinggian ilmu Allah. Faraddu ilmaha ilallah. Maka mari kita kembalikan maknanya, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yufassiruha, dan kita tidak perlu menafsirkan maknanya, artinya, atau hal lainnya tentang huruf hijaiyah ini yang berada di awal surah Al-Baqarah. Wa minhum man fassaraha wa ikhtalafa haula fi ma'naha. Dan sebahagian ulama ada yang berkeinginan menafsirkannya, dan seketika itu pula mereka berbeda pada maknanya. Faqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, innama hiya asma'us suwari. Maka Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, huruf hijaiyah yang berada di awal surah itu merupakan nama-nama dari surah-surah Al-Quran itu sendiri. An Mujahid annahu qal alif lam mim hamim alif lam mim sad sad fawatih iftatahallahu bihal Qur'ana. Mujahid berkata bahwa huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal surah merupakan pembuka atau fawatih. Iftatahallahu bihal Qur'ana, di mana Allah memulai atau membuka Al-Quran atau surah-surah Al-Quran dengan huruf-huruf yang tersebutkan. Disebutkan dari pendapat lain, an Ibni Abi Najih annahu qal, Ibni Abi Najih berkata atau berpendapat, alif lam mim ismun min asma'il Qur'an, bahwa huruf-huruf hijaiyah yang dimulai di awal surah merupakan satu nama dari nama-nama Al-Quran, seperti Alkitab, Al-Furqan. Maka huruf hijaiyah ini merupakan juga nama-nama dari Al-Quran. Di riwayat yang lain, qala Syu'bah an As-Saddi balagani anna Ibn Abbas qal, diriwayatkan dari Syu'bah dari As-Saddi, dia menyampaikan kepadaku bahwa Ibn Abbas berkata, alif lam mim ismun min asma'illahil a'zam. Alif lam mim merupakan satu nama dari nama-nama Allah yang maha agung. Maka fal alif ala Allah, maka alif diartikan sebagai ala Allah, karunia Allah. Wal lam lutfullah, dan lam lutfullah, kebaikan Allah. Wal mim majdullah, yaitu kemuliaan Allah. Maka alif lam mim atau huruf-huruf hijaiyah di awal surah merupakan nama dari nama-nama Allah yang agung. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, menyambung pendapat para ulama tentang huruf hijaiyah atau huruful muqata'ah, penggalan huruf di beberapa awal surah. Ibnu Katsir menegaskan
majmu'ul hurufil madhkurah fi awailis suwari bihadzfil mukarrari minha 14 hurufan. Kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang disebutkan di awal surah dengan menghapus huruf yang berulang-ulang, maka berjumlah 14 huruf, yakni alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, dan nun. Yajma'uha qauluk, disingkat menjadi nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Sebuah nas atau sebuah teks yang datang dari hakim, Allah yang maha bijaksana, qati'un, hanya Allah yang tahu maknanya, lahu sirrun, di dalamnya rahasia Allah. Artinya huruf-huruf hijaiyah di awal surah merupakan sirullah, merupakan rahasia Allah. Maka pendapat Ibnu Katsir ini memperkuat pendapat para ulama lainnya yang mengatakan bahwa huruf-huruf hijaiyah ini yang ditempatkan Allah di awal surah, hanya Allah yang mengerti maksudnya, hanya Allah yang tahu artinya. Dalam hal huruf hijaiyah yang Allah tempatkan di awal surah, Said Qutb dalam tafsirnya Zilalul Quran menegaskan bahwa huruf hijaiyah yang Allah tempatkan di awal surah merupakan isyaratun litanbih, sebagai isyarat untuk diperhatikan, peringatan, ila anna hadzal kitab muallafun min jinsin hadzal ahruf, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini atau huruf-huruf hijaiyah ini merupakan huruf-huruf yang ada pada Al-Quran, dan huruf-huruf ini sama dengan huruf-huruf yang berlaku di bangsa Arab pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kitabu alladzi yatahaddahu marrah ayyatu bimithlih, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini dengan huruf-huruf hijaiyah ini yatahaddahum, memberi sebuah tantangan kepada orang Arab, kepada mereka yang pada saat itu hobi menyusun kata demi kata untuk menjadi sebuah syair, puisi, untuk mensesuaikan huruf-huruf ini dengan keindahan Al-Quran yang turun pada saat itu. Yatahaddahum. Jadi Al-Quran turun dengan huruf-huruf hijaiyah ini, itu menantang bangsa Arab. Tetapi orang Arab pada saat itu tidak dapat menjawab tantangan ini. Dan sampai saat ini tidak satupun manusia yang berhasil menyamai i'jazul Quran, keindahan Al-Quran, keindahan bahasa dan makna Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah menjelaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah menantang, jika kalian ragu tentang Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, maka cobalah buat satu surah sepertinya. Wad'u syuhadakum, maka panggillah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian merasa benar. Dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwa huruf-huruf hijaiyah di awal surah seperti alif lam mim wasairu hurufil hijai fi awail suwari minal mutasyabih, bahwa Imam Baghawi mengatakan huruf-huruf hijaiyah yang di awal surah merupakan ayat-ayat mutasyabihat.
Allazi ista'sarallahu ta'ala bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an. Di mana hanya Allah yang mengetahui makna daripada huruf-huruf hijaiyah yang Allah tempatkan di awal surah. Dan dia merupakan rahasia Al-Quran. Adapun faedah menyebutkannya di awal surah ini, maka kita dituntut thalabul imani biha. Manusia atau kita dituntut untuk mengimaninya. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, berkata, fi kulli kitabin sirrun wa sirrullahi ta'ala fil Qur'ani awailus suwar. Setiap kali Allah menurunkan kitab-kitab, pasti ada rahasia di dalamnya. Dan rahasia Allah dalam Al-Quran adalah terdapat pada awal surah. Ali karramallahu wajhah juga menegaskan dalam pernyataannya, likulli kitabin safwatun wa safwatun hadzal Qur'ani hurufun. Di setiap kitab ada elisitas, ada tingkatan tinggi, dan elisitas Al-Quran adalah hurufun, huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal surah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Pemirsa kajian Cahaya Tafsir Al-Quran, demikianlah episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.